Bab 34.1, Jalan Bolero, 1. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Setan malam suka menyerang mimpi manusia. Tidak seperti kenyataan, segala sesuatu mungkin terjadi dalam mimpi. Tidak peduli seberapa menyedihkan kenyataan Anda, dalam mimpi Anda bisa mencapai kebahagiaan apapun yang Anda inginkan. Bahkan jika Anda tidak bisa makan apapun sekarang, dalam mimpi Anda bisa mencicipi semua makanan lezat di dunia. Bahkan jika Anda tidak memiliki 1 sen pun di saku Anda, dalam mimpi Anda bisa tinggal di sebuah rumah besar yang penuh dengan harta emas dan perak. Entah itu anggota keluarga, teman, atau kekasih yang sudah meninggal, bahkan jika Anda tidak dapat bertemu dengan mereka di dunia nyata, dalam mimpi Anda bahkan dapat membuat kenangan baru bersama mereka. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan dalam mimpi Anda. Impian Anda bisa dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan abadi. Itulah mengapa mereka disebut mimpi. Bahkan di antara para demon fog, para iblis malam sangat jahat. Mereka menggali titik lemah hati yang korbannya, sebagai manusia, tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka menunjukkan kepada manusia hal-hal yang tidak dapat mereka capai dalam kenyataan, hal-hal yang hanya mungkin dalam mimpi mereka. Dengan melakukan ini, mereka menciptakan rasa kebahagiaan palsu yang mereka gunakan untuk menjerat korbannya. Lovelian telah menyebutkan Ratu Iblis Malam. Dalam kehidupan Eugene sebelumnya, dia adalah salah satu iblis yang paling ingin dibunuh Hamel. Demon Fog terkutuk itu telah menyerang Hamel dan rekan-rekannya beberapa kali selama perjalanan mereka melalui Helmut. Iblis malam yang melayani Ratu telah menginvasi mimpi mereka setiap kali mereka mendapat kesempatan dan telah memaksa Hamel untuk mengingat penyesalan terbesarnya, keluarga yang hilang dalam serangan monster, ketidakberdayaannya karena dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan perasaan persaingan dan inferioritas yang terus-menerus yang menandai hubungannya dengan Vermont. Semua ini akhirnya disorot dalam mimpinya. Dalam mimpinya, Hamel tidak kehilangan keluarganya. Sebaliknya, bakat bawaan Hamel muda telah berkembang secara ajaib, memungkinkan dia untuk membantai monster. Orang tuanya dan penduduk desa lainnya telah merayakan Hamel sebagai pahlawan. Dalam mimpinya, Hamel lebih hebat dari Vermont. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Vermont tidak bisa mengalahkan Hamel. Itu karena kamu idiot, Hamel mengejek Vermont. Dalam mimpinya, Hamel telah berdiri di garis depan upaya penaklukan. Ribuan orang yang hilang dalam proses penyeberangan ke Helmut, semua yang tidak bisa mengikuti pahlawan dan teman-temannya dan tewas di sepanjang jalan tanpa meninggalkan nama mereka, tidak ada dari mereka yang meninggal dalam mimpinya. Terus maju, dia telah mengalahkan semua ancaman yang menghalangi mereka, dan Hamel berhasil menyelamatkan semua nyawa yang tak terhitung jumlahnya itu. Kemudian dia akhirnya mengalahkan Raja Iblis yang terakhir. Tapi hanya dalam mimpinya. Sesuatu seperti itu tidak bisa menggantikan kenyataan. Hamel, tidak, Eugene sangat menyadari fakta ini. Tidak peduli seberapa manis mimpi yang ditunjukkan Night Demon padamu, itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Setelah bangun dari mimpi, rasa manis yang tersisa dari ilusi ini dikontraskan dengan kenyataan dan hanya menimbulkan kebencian diri yang pahit. Meskipun Anda mungkin menemukan kebahagiaan dari mimpi seperti itu, ini hanya membuat kenyataan terasa lebih buruk. Untuk mengubah kenyataan buruk Anda, hal terakhir yang perlu Anda lakukan adalah menyelam kembali ke dalam mimpi Anda. Anda perlu merobek ilusi itu. Anda harus membunuh iblis malam, yang mencoba menggoyahkan hati Anda dengan menunjukkan ilusi terkutuk dan akhirnya membuat Anda kehilangan diri sendiri dalam mimpi kosong. 300 tahun telah berlalu sejak itu. Raja Iblis, rakyat iblis, dan iblis malam semuanya berubah seiring waktu. Eugene bisa mengerti apa yang coba dikatakan Lovelian. Tidak ada yang salah dengan kata-katanya. Dia ingin Edward, yang dihancurkan oleh kenyataan pahitnya, setidaknya menarik napas dalam mimpinya. Aku terlalu tua untuk ini, gumam Eugene sambil memijat pelipisnya. Meskipun dia mungkin bisa mengerti, pada saat yang sama, dia tidak bisa mengerti. Karena dia tahu kengerian iblis malam dan kesia-siaan mimpi yang mereka tunjukkan. Eugene tidak bisa menganggap tindakan memalukan Edward sebagai hal yang ringan. Selama Edward kecanduan mimpi, dia akan terus berpaling dari kenyataan. Dia hanya akan berakhir menjadi orang bodoh. Meskipun dia tidak memiliki kasih sayang persaudaraan terhadap Edward, dia telah menerima banyak bantuan dari Gillette. Tua, apa yang kamu bicarakan tiba-tiba? Muncul pertanyaan yang mengejutkan. Aku mengatakan bahwa pakaianmu benar-benar kuno, kata Eugene sambil menoleh untuk menghadapi si penanya. Dia saat ini sedang duduk di salah satu gerbong udara. Gargit duduk di seberangnya. Meskipun bagian dalam kereta cukup luas, Gargit, yang tubuhnya sangat besar, harus sedikit membungkukkan bahunya agar muat di dalamnya. Konten iklan. Kenapa kamu menyebut pakaianku kuno? Tanya Gargit. Eugene mengkritik, bukankah itu karena embel-embel yang tampak bodoh itu menggantungmu? Siapa yang mendandanimu dengan pakaian itu? Ibuku memilih pakaianku, dan dia berkata bahwa aku terlihat sangat tampan dengan pakaian itu. Sekarang aku melihat lebih dekat, itu benar-benar terlihat bagus untukmu. Ketika Anda menambahkan embel-embel pada penampilan Anda, yang praktis dipenuhi dengan keganasan, Anda terlihat seperti binatang buas yang menyembunyikan taringnya. Petik 2. Mendengar kata-kata yang diubah dengan tergesa-gesa ini, Gargit tersenyum bahagia, itulah yang kupikirkan.
Meskipun Eugene sangat ingin menarik kembali kata-kata yang baru saja dia ucapkan, tatapan sedih Gargit sebelumnya bahkan menyakitkan untuk dilihat. Gargit saat ini mengenakan setelan formal dengan embel-embel yang dijahit di lengan dan dadanya. Meski aroma parfum untungnya menutupi bau badan Gargit, namun justru terasa lebih mengganggu ketika aroma kolon ditambahkan ke penampilannya yang sudah tidak biasa. Kamu tidak perlu memakai kolon apapun, Eugene dengan enggan mengizinkan. Kenapa tidak? Tanya Gargit. Dengan penampilan Anda, bau badan terasa lebih alami, dan itu lebih cocok untuk Anda daripada kolon. Aku juga memiliki perasaan yang sama. Eugene menoleh untuk menatap keluar jendela sekali lagi. Itu adalah malam bulan purnama. Malam ketika Bolero Street akhirnya dibuka. Edward telah meninggalkan menara pagi ini. Dia telah mendengar dari Hera bahwa Edward mengatakan dia akan keluar untuk membeli beberapa bahan untuk eksperimen sihir. Meskipun Eugene tidak tahu apakah alasan ini benar atau tidak mungkin seorang pria yang telah tinggal di kamarnya selama ini akan kebetulan keluar pada hari ini sepanjang hari. Idiot, ejek Eugene ketika dia melihat bayangannya di jendela. Wajah dan warna rambutnya telah diubah. Masih terlalu dini baginya untuk bisa menggunakan mantra tingkat tinggi polimorf, bahkan jika dia menginginkannya. Namun, dia bisa menggunakan beberapa mantra tingkat rendah untuk mengubah fitur wajah dan warna rambutnya. Saat ini, Eugene hanya mempelajari mantra hingga lingkaran kedua. Meski belum ada balasan atas surat rekomendasi yang dikirimkan Lovelian, dia memutuskan untuk mendengarkan nasihat Lovelian. Dia mungkin tidak yakin bahwa izin masuk ke Akron akan diberikan kepadanya, tetapi sampai dia tahu pasti, Eugene telah memutuskan untuk tidak mempelajari mantra lagi. Sebagai gantinya, Eugene membahas sihir yang sudah tersimpan di kepalanya. Dia mengatur mantra lingkaran pertama dan kedua yang dia pelajari dari buku pengantar tentang sihir. Dia telah berlatih dengan mengganti inti untuk lingkaran dan menjadi lebih akrab dengan mantra. Hasilnya, Eugene bisa mengucapkan mantra apapun dari lingkaran pertama dan kedua, tanpa kesulitan. Mantra yang saat ini dia gunakan pada dirinya sendiri juga merupakan mantra lingkaran kedua. Itu adalah mantra transformasi dasar yang bisa diganggu bahkan oleh dispel tingkat rendah, tapi itu cukup untuk tempat seperti Bolero Street. Meski mendapat persetujuan diam-diam dari pihak berwenang, sebagian besar bisnis yang dilakukan di Bolero Street masih melanggar hukum. Di antara mereka yang datang dan turun di jalan Bolero, banyak yang memilih untuk menyembunyikan identitasnya. Karena polimorf adalah mantra tingkat tinggi, itu tidak begitu mudah digunakan, jadi kebanyakan mantra transformasi dasar digunakan. Karena itu, menghilangkan sihir transformasi yang dilemparkan pada pengunjung Bolero Street sangat dilarang. Meskipun itu tidak berarti tidak mungkin untuk mengenali seseorang dari penampilan mereka, kata Eugene. Dispels tidak mutlak diperlukan untuk melihat kebenaran di balik penyamaran. Penyihir tingkat tinggi dapat dengan mudah melihat melalui sihir tingkat rendah. Pada akhirnya, menggunakan mantra seperti itu di depan penyihir yang kuat seperti meletakkan tanganmu di atas matamu dan berpura-pura bodoh. Tapi bukankah itu masih lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa? Saat dia membuka tudung jubahnya, Eugene membuka pintu kereta. Mereka telah tiba di jalan Bolero.